Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Dunia ini ibarat bayangan, kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Semoga kata-kata di atas bisa kita ambil maknanya ya mams, dan mams bisa tuliskan ya di kolom komentar. Alhamdulillah, di kesempatan yang bahagia ini Mami kembali lagi dengan video menjawab pertanyaan dari DM Instagram. Semoga saja semua pertanyaan yang sudah masuk ya bisa Mami jawab satu persatu. Intinya itu harus menunggu ya mam, karena tidak setiap hari Mami bisa bikin video karena harus mengurus rumah dan juga lainnya ya mams. Dan di sini pada kesempatan kali ini Mami akan jawab pertanyaan dari Bunda Alfi. Nah, Bunda Alfi ini memiliki satu orang anak usia balita ya mam. Dan untuk lebih jelasnya mams bisa lihat pertanyaannya di layar berikut ini. Dan di sini langsung saja Mami tulis gaji per bulannya sebesar 2.800.000 dan langsung Mami kurangi dengan bayar kos atau kontrakan ya mam sebesar 600.000, dan di bawahnya Mami tulis sisa sebesar 2.200.000. Lalu yang menjadi permasalahan di sini adalah hutang sebesar 25 juta ya mam. Jadi kenapa gajinya di sini lumayan ya? Kalau digunakan untuk kebutuhan 1 bulan itu sudah cukup ya mam, Mami kira. Tapi di sini ada hutang sebesar 25 juta dan di sini minta dibuatkan solusinya ya. Jadi nanti Mami akan coba ya buatkan solusinya bagaimana sih biar hutangnya ini semakin berkurang. Nah, mulai bulan ini ketika nanti terima gaji, diusahakan setiap bulannya itu jangan sampai minus ya, karena bukannya nanti beban kita itu semakin berkurang, malah justru semakin bertambah ya mam. Untuk merubah dan memperbaiki semuanya itu butuh waktu ya mam. Kita bisa lakukan dengan hal yang paling mudah terlebih dahulu secara bertahap. Nah, di sini kita bisa buat rincian keuangan, kita buat anggaran bulanan agar nantinya gaji yang kita terima itu tidak minus lagi. Dan nantinya kita bisa menyicil hutang secara bertahap. Yang penting kita tenangkan dulu pikiran kita berpikir positif bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, di sini Mami buatkan prediksi pengeluaran bulanan. Semoga bisa membantu ya, Mam. Yang pertama di sini Mami dahulukan untuk kewajiban seperti membayar listrik, air, dan juga beras ya mam, karena ini wajib harus ada setiap bulannya, tidak bisa kita tangguhkan begitu ya. Nah, untuk listrik di sini Mami budgetkan sebesar 100.000, lalu untuk air Mami budgetkan sebesar 50.000, dan untuk beras dan juga gas di sini Mami budgetkan sebesar 160.000. Dan kita lanjut yang keempat, untuk belanja bulanan di sini Mami budgetkan sebesar 150.000. Nah, belanja bulanan itu seperti untuk membeli minyak goreng, terus juga sabun, peralatan kebersihan ya mam, seperti untuk kebersihan rumah dan juga kebersihan badan, dan juga gula, kopi, teh, dan sebagainya ya. Dan selanjutnya kita lanjut lagi untuk membeli susu formula, karena tadi dijelaskan juga kalau anaknya itu masih balita dan masih butuh susu gitu ya. Dan di sini Mami anggarkan sebesar 100.000. Lalu selanjutnya untuk membeli pulsa di sini Mami anggarkan sebesar 80.000.
Dan untuk membeli bensin di sini Mami anggarkan sebesar 100.000. Dan yang terakhir untuk uang jajan anak ya Mam. Di sini Mami anggarkan sebesar 60.000. Lalu selanjutnya tadi ada yang kelewat belum Mami baca, yaitu untuk membeli popok atau pampers sebesar 100.000 ya Mam. Dan selanjutnya di sini Mami total ada 900.000. Dan di bawahnya Mami tulis sisa 2.200.000 dikurangi 900.000, sisanya sebesar 1.300.000 ya Mam. Dan sisa gaji ini nanti masih kita ambil untuk biaya makan, karena Mami belum tulis ya anggarannya. Jadi di sini Mami tuliskan untuk biaya makan sebesar 400.000. Dan di bawahnya Mami tulis untuk membeli bumbu ya sebesar 50.000. Jadi Mami total untuk makan dan juga bumbu sebesar 450.000. Nah, sekarang kita hitung ya Mam, sisanya masih berapa. Nah, setelah kita total sisanya itu sebesar 850.000 ya Mam. Dan sisanya ini nanti akan Mami buatkan rincian untuk menyicil hutang ya Mam. Tapi sebelumnya di sini Mami akan buatkan dulu untuk mengeluarkan sedekah dan juga untuk dana darurat ya Mam. Karena sesulit apapun kondisi ekonomi yang kita alami, kita harus tetap mengeluarkan yang namanya sedekah ya, biar nantinya kita itu selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Mami tuliskan untuk sedekah sebesar 20.000. Lalu untuk dana darurat sebesar 30.000 ya Mam. Untuk dana darurat diusahakan harus selalu ada ya Mam, karena kita tidak akan tahu ya, ketika anak sakit dan membutuhkan obat, kita bisa gunakan dana darurat ini. Nah, dengan dana darurat itu bisa membantu sekali ya Mam. Lalu selanjutnya di sini Mami total ada 50.000 dan di bawahnya Mami tulis sisa 850.000 dikurangi 50.000, sisanya sebesar 800.000. Nah, sisanya ini bisa kita gunakan untuk menyicil hutang ya Mam. Dan kita dahulukan untuk hutang yang ada bunganya ya, atau hutang yang memakai jaminan seperti jaminan BPKB, mungkin sertifikat rumah. Nah, itu harus kita dahulukan, karena kalau sudah jatuh tempo pasti tidak bisa ditangguhkan ya Mam. Jadi kita harus bisa mengelola uang meskipun sisa sedikit untuk menyicil hutang, biar semakin sedikit ya, semakin berkurang begitu ya. Terus selanjutnya saran dari Mami yaitu jangan sampai menambah hutang baru, meskipun nanti bisa menyicil dan hutangnya itu semakin menipis, tapi diusahakan untuk tidak membuat hutang baru atau menambah hutang baru ya Mam. Karena hutang itu adalah beban ya kalau menurut Mami. Kenapa beban? Karena semakin banyak semakin berat ya Mam. Dan yang sudah terjadi kita jadikan pengalaman, kita jadikan pembelajaran ke depannya untuk lebih baik lagi dalam mengelola keuangan rumah tangga. Nah, yang ketiga di sini Mami sarankan ya, untuk mengutamakan kebutuhan hidup bukan gaya hidup ya Mam. Nah, semoga rincian keuangan yang Mami bagikan di sini dapat bermanfaat buat Bunda Alfi dan juga para moms lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama. Dan di sini pesan Mami, kita harus selalu qanaah dan juga bersyukur seberapapun penghasilan yang kita terima. Nah, insya Allah kita akan selalu merasa cukup ya Mam, karena yang mencukupkan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu video Mami kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan Mami sebelum berpisah di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk dukung Mami channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel Mami semakin berkembang. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.